ketemu lagi di podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku. Sobat pembelajar, kali ini kita ketemu nih sama, saya nggak tahu ngobrol, manggilnya itu bro atau om atau siapa gitu, Mas Farhan Nur Rahman. Halo. Ketemu lagi, Mas Sincan, panggilannya Mas Sincan ya? Iya, dari kuliah dipanggil Sincan. Karena namanya Farcan Nur Rahman gitu, jadi dipanggilnya Sincan. Ya, aku sudah lama kenal dengan beliau ya. Nggak tahu, aku menyebut Mas Sincan ini apa? Mau ASN iya, alumni STAN iya, travel blogger dulu iya. Dia termasuk ya? pegawai pajak goblok pertama kali ya. Goblok, iya. Goblok ya. Iya. Dan dia dulu tahun berapa itu Mas Sincan? Kan pernah top 10 travel blogger terbaik di Indonesia itu dulu. 2015 sampai 2018 mungkin, Pak. Gitu ya, travel blogger. Waktu blog masih naik kan, habis itu naik. Ganti YouTube kan trennya. Ganti YouTube ya. Luar biasa dulu. Dan ASN, travel blogger, selebgram, Twitternya centang biru loh dia. Twitternya centang biru itu. Kalau saya nge-tweet tuh kalau penting saja, beliau nonton MU saja. Sekali main itu nge-tweet Maguire bisa 15 kali kemarin. Iya, Maguire soalnya blunder mulu, Pak. Oh, blunder mulu. Terus fotografer juga ya, Dia juga salah satu influencer dari salah satu brand kamera juga. Luar biasa. Tapi kalau boleh disebut sekarang Mas Sincan itu lebih senang menyebut dirinya apa? Oh, saya mending ke sosial media spesialis, Pak. Oh, sosial media spesialis. Iya. Wah, keren dong. Nanti kalau di Pusdiklat Keuangan Umum ada pelatihan atau ada e-learning tentang sosial media, bisa bantu dong ya? Boleh, Pak, siap bantu. biasa. Karena kebetulan bisa sih udah punya ilmunya. Waktu di Australia juga saya ikut diploma kuliah. Di Australia itu kemarin ikut kuliah juga? Iya, tapi kuliah sendiri. Jadi ada short course 3 bulan itu diploma of social media. Agak bingung saya nih. Jadi gini teman-teman ya, istrinya Mas Sincan ini kerja di Kementerian Keuangan juga di DJPPR ya? Ya, DJPPR. DJPPR kebetulan tahun 2000 berapa ke Australia kemarin? 2019 awal. 2019 awal itu dapat S2 ke Australia di Melbourne ya? Iya, Unimelb. Di Melbourne. Nah, Mas Sincan ini ngambil cuti di luar tanggungan negara untuk ngikutin istrinya. Bayangan saya waktu itu, anak ini kan kerjanya travel tuh, ini pasti mau main-main aja itu ke sana itu cuma pengen di Australia itu kan. Ya. Kan kalau konon sih kalau di Australia itu duit beasiswa itu cukup untuk hidup di sana gitu kan. Keluarga itu udah cukup gitu. Nah, bayangan saya itu dia mau main-main aja gitu. Nah, ternyata nanti mau cerita sendiri juga nih. Ternyata di sana itu dia melakukan banyak hal. Luar biasa yang dilakukan, tapi kok tadi bilang sempat kuliah, ini jadi aneh. Bisa diceritakan waktu di Australia itu, Mas Sincan ngikutin istrinya itu selama di sana ngapain aja? Oh iya. Aku sih lihat di Facebook itu kayaknya palu gada itu kan. Jadi kenapa ke Australia? Karena pertama memang istri saya ikut AAS, terus lolos. Ya. Jadi percobaan pertama dia langsung lolos, Pak. Terus ya udah saya bilang. Waktu itu sebenarnya saya juga lagi proses beasiswa juga sih, Pak. Jadi waktu itu perjanjiannya siapa aja yang keterima, kita jalan. Jadi saling ikut lah istilahnya. Jadi ini masalah kalah pinter atau kalah cepet ini? Kalah cepet pengumuman, Pak. Jadi waktu itu saya lagi ke Jepang ya, ikut proses yang ke Jepang. Istri saya udah keterima ke Australia. Oh ya udah, berarti saya ikut istri aja. Nah, alhamdulillahnya ternyata Australia itu saya juga baru tahu pas apply visa, ternyata kalau kita baik istri saya maupun saya kalau di Australia itu boleh kerja. Jadi memang di visa secara legal boleh. Jadi ya udah. Bayangan saya dulu kayak susah nyari kerja, ternyata malah legal. Oh ya udah. Legal. Kerjanya apa aja itu? Kan biasanya harusnya ada license kerja apa? Misalkan ngambil license fotografer ya fotografer aja gitu. Oh ya, memang kalau di sana license. Pak, dulu saya pertama masuk itu pengennya masuk ke hospitality ya. Jadi saya kursus dulu. Pertama saya kursus barista malah. Ya. Terus itu udah lulus. Terus saya dapat kerjaan jadi travel guide. Oh, travel guide. Tour guide. Tour guide. Sempet laku juga di sana jadi tour guide. Laku, Pak. Raffi Ahmad, Pak. Oh, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Sama Ari Amphibia itu juga ya? Iya.
Hari amfibi ya. Gratisan Gratisan, kalau itu. gratisan, Pak. Hari amfibi minta yang aneh-aneh ininya waktu itu. Oh. Jauh kita drivingnya, mungkin 2 jam ada ke Phillip Island. Oke. Terus selain tour guide apa itu waktu itu dulu? Itu tahun pertama tour guide, Pak. Oke. Tour guide doang, terus sama ngantar koran sih, Pak. Weekend ngantar koran. Terus sama sempat Ngantar program harian gitu? saya mingguan. Oh, mingguan. Jadi ada kalau yang Pakai apa itu? Ngantar korannya pakai apa waktu itu? Sepeda? pakai truk, Oh, pakai truk. pakai van. Pakai van. Jadi kalau Udah orang punya SIM internasional emang? waktu itu masih SIM internasional. Oke. Terus waktu itu sempat nyoba cleaning tapi saya nggak kuat, Pak. Oh, gitu. Terlalu capek. Karena udah habis di tour guide sama di Oke. di koran itu. Terus tiba-tiba corona, ya udah kita ganti pekerjaan. Oh ya, sempat ke corona. Corona. Jadi Februari pertengahan itu udah bos saya di tempat tour guide itu udah ngasih tahu ini bakalan sepi karena ada kasus di Cina. Nah, terus setelah corona kerjanya ngapain aja sampean? Naik sepeda Brompton itu aja. Aduh, Iri saya, dia di sana itu. Dibuka. Ya tapi kan di sana beli second murah konon ya. Murah. Brompton Waktu itu Brompton yang punya saya kan dua-duanya special edition, Pak. Ah. Itu kalau di kurs di Indonesia cuma 15 juta satunya. Murah banget ya. Iya, memang karena harga sepeda di Melbourne itu karena sepeda adalah Itu baru atau second? second, Pak, second Oh, setahun lah. second. Karena Berapa kalau lah? di Melbourne itu yang pertama Brompton nggak laku karena orang cenderung sepeda besar kan, dan Oke. sepeda besar itu kebutuhan pokok, jadi murah harganya. Oh, I see. Nah, terus selain sepedaan itu apain aja pas Covid itu? Pas COVID itu saya waktu itu apply diterima kerja di perusahaan Shockbaker, Pak. Shockbaker jadi apa itu kerja di sini? Di gudang, jadi kalau namanya dispatcher itu yang ngirim barang ke ekspedisi. Jadi ekspedisi. tukang input, terus Sempet wrapping, gitu. terus gitu-gitu. Berapa Nah, bulan itu? Kalau nggak sampai kontrak- pulang, Pak. Sampai lu- pulang. Yang kayaknya sempat ke perusahaan ekspedisi yang sampai port. Oh iya, itu gini ceritanya. Jadi saya Oh, wah, semuanya kayaknya dikerja ini. jadi Januari sampai Maret itu saya di perusahaan apa namanya Shockbaker itu sempat kontrak sebentar karena mereka lagi proses merger dan Iya. nata gudang kan. Saya ikut itu terus Oh, gitu. Maret corona kan lockdown total tuh, Pak. Iya. Nah, saya keterima Amazon. Oh, Amazon Amerika, dia bikin gudang di Melbourne untuk pengantaran paket. Saya jadi kurir Amazon. Wah, keren juga ya. Alhamdulillah itu gede Amazon banget sih, gajinya. tapi tetap kurir. Gajinya gede ya? Gede, Pak. Kalau dihitung nih rate-nya ya, kalau per jamnya kalau hari kerja $25 Per jamnya. per jam. $25 250.000. 250.000. Kalau sehari kalau 4 jam saja itu sudah sejuta. iya, itu kan padahal sehari 8 jam kan kerjanya. Iya, 8 jam sehari udah tunggu dihitung ini baru itu aja loh ya. Ini dengan catatan beasiswa istrinya sudah buat Ya, beasiswa saya udah perusahaan. makan. Ya. Duitnya ditabung semua itu. Duit saya kerja emang nggak keluar, Pak. Oh, Langsung nggak masuk keluar? tabungan. Nanti mau saya hitung nih. Terus kalau weekend kan rate-nya beda, Pak, kalau Iya, iya. Australia. Kalau weekend itu Lebih mahal. Lebih mahal. Jadi $30 per jam. $30. Itu weekend Sabtu. Kalau weekend Minggu jadi $40 sejamnya. 2 kali lipat ya. Iya, 2 kali lipat. Memang rate Oh. aturannya kayak gitu. Normalnya. Sampai berarti ketika istri lulus agak nyesel juga dong. Iya. Ya kan harus balik ke sini loh Iya. ya, harus balik ke sini. Jadi pas setelah Amazon 3 bulan itu, perusahaan yang lama manggil lagi. Oh gitu. Kamu mau nggak? Tapi ini udah posisinya permanen lah sampai ya mungkin sampai kamu habis visanya. Oh ya udah, saya masuk lagi, Pak, ke Masuk perusahaan. lagi. Karena kalau Amazon itu kan Kayak ya part-time memang gitu gajinya ya. gede tapi capek kan, harus capek, kemana-mana. jam-jaman gitu ya. Harus Iya, aku harus. sempat ngelihat statusnya Shinchan pas mau masuk kota diberhentikan itu kan, di truk gitu kan. Kalau yang itu nganter Oke. truk, Pak, ke Canberra. Oh, siap. Karena waktu itu udah punya SIM. Aneh pekerjaannya ya. Bahkan kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah nih teman-teman ya, Shinchan ini di sana itu pernah nggak tahu kalau orang Jawa bilang itu nanam lumbu. Oh Tahu iya gitu ya? pernah. Itu katanya cuma nanam, itu ceritanya tuh lucu banget tuh, bisa diceritain itu.
Jadi di Australia itu cari kerja sebenarnya mudah Pak dan gampang ya. Nah itu saya dapat pekerjaan dari situs freelancer. Jadi ada situs freelancer yang palu gada memang. Jadi kamu bisa ngerjain apa aja. Nah itu pekerjaannya nanam talas memang. Oh, nanam talas? Jadi di kebun atau di pot? Di apa sih namanya kalau di sini nursery ya? Nursery. Nah gitu. jadi dia nursery baru, terus dia ada bibit-bibit lumbu segini-segini. Nah itu kecil-kecil gitu? Dari pembibitan ditaruh ke pot yang mau dijual. Oh gitu. Terus itu sekali nanam berapa? Hitungannya per tanaman? Per jam. Per jam? Per jam $24. $24. Nanam gini doang. Mindah dari media tanam ke pot buat dijual. Kalau lumbu itu juga ada gede, itu kecil-kecil. Kecil segini-gini. Wah itu mau itu pekerjaan kecil itu kan? Di zaman SD Pak. Zaman SD dan itu nggak ada bayarannya gitu kan? Asem kan. Jadi teman-teman bisa ngitung ini. Ya itulah jadi rumah lah Pak. Alhamdulillah. Nah, bener pulang kemarin dijadiin rumah. Iya jadi rumah, langsung beli rumah kemarin. Beli rumahnya di mana dulu ini? Kepo. Di Geraha Raya Pak. Di Geraha Raya. Geraha Raya itu kalau sekarang tunggu. Saya punya temen Mas Luki itu di sana itu dulu rumahnya di dekat di Mahagoni itu waktu beli cuma sekitar 275 jutaan. Tetapi ketika akses tol jalan itu muncul, kalau nggak salah itu rumahnya itu yang dulu 275 sekarang sudah jadi 1,3 itu Mahagoni. Berarti kalau deket-deket Mahagoni sekitar segitu juga dong? Ya sekitar itu Pak. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman sobat pembelajar ya, kalau ke Australia pasangannya kayak gitu nanti silakan ya. Kerja nyambi-nyambi palu gada di sana, pulang bisa beli situ. Dan saya yakin masih sisa banyak ya. Alhamdulillah Pak, masih ada sisa. Iya, soalnya kalau dilihat dari gaya hidupnya selama 2-3 bulan balik kampung ini ngeselin gitu kan. Ngopi, sepedaan ya gitu kan. Saya sebenarnya bukan ngiri sih, emosi saya. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau sobat pembelajar mau kuliah dan dapat uang memang ke Australia Pak. Oh gitu. Iya, karena secara legal boleh kuliah dan kerja. Jadi gitu. secara legal Anda tidak akan melanggar hukum kalau kerja. Oke, I see. Kayak gitu. Jadi aturannya kalau mahasiswa dia memang dibatasi Pak. Oke, ya. 2 minggu itu 40 jam. Betul. Tapi kalau hari libur nggak ada batasan itu hilang. Oh. Jadi kalau libur ya udah kerja. Sama orang Indonesia cocok ya? Pak. Apalagi sama orang Jawa gitu. Karena orang Jawa kan gitu tuh. Waduh kan. Udah kelewat tapi umur saya ya. Anak saya nanti deh kalau mau tuh ya. Ke Australia. Nah, udah berarti balik ke sini berapa bulan ya? Kemarin sudah ya? Januari Pak, dari Januari langsung kerja. Januari langsung kerja? Langsung. Sekarang kerjaannya di kantor lama? Di kantor lama. Balik lagi? Iya, bukan Staxmin ya? Saya udah sudah nggak ngurusin konten-konten sih Pak, lebih gitu. ke kata bos disuruh analisa. Oh gitu, analisis ya? Lebih ke analisis ya. Oh gitu. Jadi lebih ke belakang. Udah boleh dibocorin dong apa yang hashtag yang dulu itu? Apa tuh Pak? Bukan Taxmin itu. Oh bukan Taxmin, ya. Udah nggak Taxmin soalnya. Jadi dulu dia Sincan ini adminnya DJP, pajak zaman dulu, tapi kemana-mana dia pakai kaos hashtag bukan Taxmin gitu kan? Iya, waktu itu soalnya suka di ini kan kalau kita ini suka ditanya-tanya, jadi kita sama waktu itu sama partnernya Mehmet itu mending kita anonim aja deh, jangan ngaku. Gitu. Emang pilihan. Tapi ada loh itu pengaruh sekarang Taxminnya ganti itu. Nggak tahu kalau aku melihat Twitternya sosmednya DJP sedikit, terutama Twitternya itu kurang nakal lagi sekarang. Iya Pak, kalau nakal disentil mungkin Takmin yang baru agak takut disentil. Tapi kan perlu dong itu istilahnya viral itu kan perlu. Perlu Pak, perlu. Kan perkembangannya luar biasa. Aku tahu, aku ingat sekitar tahun 2016 sebenarnya DJP itu baru serius mau membangun sosmednya kalau nggak salah ya. Orang dulu tahun 2016 saja Instagramnya sama follower saya banyak kan banyak kan Pak Gato. Dulu. Sekarang sudah lewat jauh dan udah centang sana ya. Sudah centang. Saya mau centang biru susah. Aduh, ini ngomong-ngomongnya ngalor ngidulnya luar biasa. Nah, tapi ini Sincan sudah balik di Indonesia, tapi aku tahu seorang Sincan pasti nggak cukup hanya dengan kerja untuk untuk Kementerian Keuangan saja. Iya Pak. Sampean punya cita-cita atau kira-kira kegiatan apa yang mau dilakukan di samping tetap bekerja seperti itu kan kamu kan
banyak banget, nggak cukup dengan satu Ya, ya. satu urusan saja. Pengen melakukan apa nih sekarang selain kerja di DJP? Saya sebenarnya agak ngerem sih Pak, karena istri ngerem. saya ternyata melesat karirnya lah. Jadi Oh, gitu. saya agak ngimbangi, tapi saya punya side hustle, punya ini Pak, agensi digital. Udah dari dulu sih, dan saya gabung dengan agensi. Butuh advisor yang sudah agak sepuh gitu. Siapa? Advisor fotografi Pak. Wah, saya keren. Nah gitu dong. Jadi ada hasilnya juga, kita kena pengaruhnya. Jadi istri karir melesat ya. Ya pulang kemarin langsung Oke. melesat karirnya, jadi ya alhamdulillah Pak. Jadi saya tambah sekarang paham itu kenapa gaya hidup kamu nyebelin banget itu gitu. Oke teman-teman semua, meski obrolannya ringan sekali nih ya, saya yakin ya sobat pembelajar bisa ngambil banyak hal dari apa yang diceritakan dari seorang Sinchan atau Farhanur Rahman tadi ya. Silahkan nanti di follow ya Twitternya. Kalau Twitternya udah centang biru, aku nggak perlu ngiklanin. Mungkin Instagramnya masih biar sedikit, fotonya tambah bagus, karena saya agak nyesel ke Australia harusnya foto-fotonya banyak, tapi itu tadi ditinggal kerjaan nanam lumbu tadi. Tapi banyak yang bisa kita pelajari bahwa kreativitas itu selalu ada tempat, apalagi masalah pekerjaan kalau kita mau, itu kegiatan kalau kita mau, dimanapun kita berada di situ bisa tetap ada. Dan ternyata kalau kita tekuni, dicintai, dilakukan dengan sepenuh hati, ya hasilnya ya nggak mengkhianati usaha gitu kan. Ya. Dengan cuma santai kerja kayak gitu, tetap sharing di sosmed kayak gitu, ternyata pulang membawa oleh-oleh yang luar biasa. Alhamdulillah ya, Pak. Dan bersyukurnya dia masih kenal saya. Astaga. Oke ya teman-teman, thank you banget Sama-sama, Sinchan Pak. ya. Sama-sama, Pak. Kapan-kapan tetap ya Sharing janji lagi, ya. tadi saya akan banyak minta tolong ya, karena Siap. ilmu yang didapat di Australia secara freelancer tadi ya, Iya, di Pak. sosial media kayaknya Kementerian Keuangan butuh ya tetap membangun kehumasannya di sosial media, brandingnya dan lain-lain. Kita nanti bisa diskusi banyak ya. Jangan takut Pak ke Australia, pokoknya determinasinya harus tinggi. Oke. Tenaga kerja Indonesia kalau di Australia salah satu yang disukai karena iya. pekerja keras Pak. Oke, dan nggak protes. Nggak protes ya, nggak protes Pak. Pekerja keras dan nggak Oke protes. ya, teman-teman semua sobat pembelajar ya, asik banget obrolannya. Pasti kurang gitu, tapi harus dipotong dulu. Nggak apa-apa, nanti kita bikin topik baru lagi karena dia ilmu dan pengalamannya banyak sekali ya. Stay tune di podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku.